334, tidak bisa menolak. Perbuatan tidak terpuji dari salah satu cucu keluarga Atmaja, menghamili wanita tapi tidak mau bertanggung jawab. Seorang wanita nekat melakukan aborsi, karena sang kekasih tidak mau bertanggung jawab. Diduga, ayah bayi adalah salah satu cucu dari keluarga konglomerat. Seorang wanita menjadi korban pelecehan salah satu cucu keluarga konglomerat. Meilani membacakan semua judul berita yang didapatnya tentang Frans dan Nina. Dia tidak habis dengan pemberitaan yang mengatakan kalau Nina akan melakukan aborsi karena putranya tidak mau bertanggung jawab. Apa benar semua yang dikabarkan tentang kalian? Nina sempat mendatangi dokter kandungan untuk menggugurkan kandungannya, berang Meilani. Dia melemparkan tajam dan garang kepada putranya. Beberapa jam lalu, tidak lama setelah pemberitaan tentang Frans dan Nina muncul, Raditya dan Meilani berhasil menghapus semua pemberitaan itu hanya dalam waktu 5 jam saja. Tapi, Meilani sempat membaca semua judul berita yang muncul dan menyimpannya. Dia ingin meminta konfirmasi pada putranya tentang kabar tersebut. Dan pagi ini, tepat setelah sarapan, Meilani langsung menghakimi Frans di hadapan semua keluarganya. "Jawab, jangan hanya diam," desak Meilani kesal. Frans merutuk siapapun orang yang sudah menyebarkan berita tentang dirinya. Frans bukannya tidak mau bertanggung jawab, Mah. Tapi, Frans tidak tahu kalau Nina sedang hamil. Dia merahasiakannya dari Frans. Untung saja Frans datang tepat waktu. Apa? Jadi pemberitaan tentang Nina yang akan melakukan aborsi itu benar? Meilani melotot tajam kepada putranya. Frans mengangguk. Nina tidak siap untuk menjadi seorang ibu. Dia pikir, lebih baik bayi itu tidak lahir. Dia takut tidak bisa merawat bayinya. Astaga bodohnya, bagaimana dia bisa berpikiran seperti itu? Geram Meilani, gemas dengan calon menantunya. Mah, tolong tenang. Frans melirik semua keluarga, terutama Erlina yang dari tadi hanya diam. Frans yakin, akan ada badai yang datang dari neneknya. Dia merasa tidak enak hati. Kalian tahu sendiri bagaimana keadaan keluarga Nina, bukan? Ibunya kabur dengan selingkuhannya dan ayahnya berganti pasangan sesering dia mengganti baju. Nina tidak percaya dirinya akan mampu membesarkan anak. Karena itu, dia hampir bertindak bodoh, jelas Frans. Membela calon istrinya. Kalian tidak perlu khawatir, Nina tidak akan mengulangi kecerobohannya. Bagaimana bisa kami tidak khawatir? Frans menegang saat Erlina mulai membuka suara. Rea yang duduk di samping Raditya pun ikut tegang, begitu mendengar Erlina berbicara. Dia meremas tangan suaminya, menyalurkan ketegangannya. Sebenarnya, Rea tidak tahu menahun mengenai kabar yang beredar tentang sepupunya. Sepulang dari rumah Nina, dia langsung tidur dan tidak sempat bertanya apapun pada Raditya. Hingga pagi ini, dia kaget saat semua orang berkumpul di ruang tengah untuk membahas pemberitaan tentang Frans dan Nina. Semuanya akan baik-baik saja, jangan khawatir, bisik Raditya. Rea melirik suaminya, lalu mengangguk kecil. Dia memang khawatir dengan Nina dan kandungannya. Bagaimanapun, Rea sangat mengenal Nina. Dia wanita yang tidak mudah membagi bebannya dengan orang lain. Nina hampir membunuh calon anaknya sendiri. Kita tidak bisa tinggal diam, tukas Erlina. Dia menatap cucunya dalam-dalam. Frans, siap atau tidak siap, kamu dan Nina harus menikah dalam 2 hari. Oma tidak percaya wanita itu akan mampu menjaga calon cicit Oma. Kita harus memberinya pengawasan ketat sampai bayi itu lahir. Mei setuju, Mah. Meilani sendiri yang akan mengawasi anak itu. Hah, bisa-bisanya dia berpikir untuk melukai cucuku, timpal Meilani. Mendukung keputusan ibunya. Fans terperangah. Dia kehabisan kata-kata. Frans sadar tidak bisa menentang kehendak nenek dan ibunya. Tapi, Frans tidak enak hati dengan orang tua Nina. Apalagi, mereka menginginkan pesta besar untuk pernikahan putri mereka. Frans melirik Raditya meminta pertolongan. Semakin cepat kamu menikahinya akan semakin baik. Hal itu bisa menampik berita buruk yang beredar tentangmu, tutur Raditya menjawab tatapan dari sepupunya. Tidak perlu mengkhawatirkan pesta pernikahan. Kami semua akan turun tangan. Frans merengut mendengar sepupunya yang malah membela keputusan Meilani dan Erlina. Baiklah, terserah kalian saja. Tapi, bagaimana dengan orang tua Nina? Papamu akan mengurusnya. Semalam Mama sudah bicara dengannya. Dia yang akan berbicara dengan ayah Nina, jawab Meilani. Frans mengangguk lemah. Meilani sudah mengatur semuanya. Dia pasrah dengan keputusan keluarganya. Di sisi lain, orang tua Nina pun sedang menyidang putri mereka. Melihat dari pemberitaan yang ditangani dengan cepat, Surya yakin keluarga Atmaja sudah mengetahui pemberitaan yang tersebar mengenai putrinya. Bisa-bisanya kamu berpikir untuk menggugurkan darah dagingmu sendiri. Apa kamu sudah tidak waras? Berang Hana pada putrinya. Melihat kemarahan ibunya, bukannya merasa salah, Nina malah tersenyum mencemooh. Daripada aku menjadi orang tua seperti kalian, lebih baik, aku tidak melahirkan anak ini.
Setidaknya, dia tidak akan pernah merasakan kesepian sepertiku. Kamu. Tenanglah, jangan terlalu mengikuti emosi, potong Surya pada mantan istrinya. Kita tidak bisa menyalahkan Nina sepenuhnya, dia bersikap seperti itu karena ulah kita juga. Surya sadar kegagalannya sebagai orang tua. Walau hatinya pedih mendengar kata-kata putrinya yang terlalu blak-blakan, tapi Surya sadar jika semua yang Nina katakan benar. Aku tahu, tapi tetap saja, Hana tidak kuasa membendung air matanya. Merasa bersalah karena sudah mengabaikan putrinya. Mama tahu, kami bersalah padamu. Tapi, kami tidak pernah berharap kamu melakukan hal bodoh seperti itu. Seharusnya, kamu memberitahu kami tentang kehamilanmu. Nina ikut meneteskan air mata. Dia menggigit bibir menahan isak yang hampir keluar. Nina tidak menyangka, setelah sekian lama dicampakkan, akhirnya orang tuanya memberikan perhatian. Kamu putri kami, Nina. Walau seluruh dunia mengecammu, kami akan tetap berada di sisimu. Hana memeluk putrinya, tapi Nina tidak membalas pelukannya. Semua sudah terjadi, tidak ada yang perlu disesalkan. Bukankah yang penting anak ini masih hidup, tutur Nina tanpa emosi. Surya menghela. Nina benar, semuanya sudah terjadi. Kita tunggu saja bagaimana tanggapan dari keluarga Atmaja, Papa yakin mereka tidak akan tinggal diam setelah mengetahui ini. Tak lama setelah Surya berucap, ponselnya menyala. Nina dan Hana memperhatikan wajah Surya yang terlihat tegang. Cakra menelponnya. Apa Anda sudah membaca pemberitaan tentang putra dan putri kita? Gelombang Cakra. Tentu Tuan. Terima kasih sudah mengurusnya dengan cepat, jawab Surya. Terdengar suara helaan di seberang sana. Kami masih mencari pelakunya. Kebanyakan pemberitaan itu diterbitkan oleh akun anonim, jadi sulit untuk melacaknya. Kami pun tidak tinggal diam. Anak buah saya juga sedang mencari pelakunya. Kami tidak akan melepaskannya begitu saja, timpal Surya. Tentu, aku pun akan bertindak demikian. Hening sejenak. Tuan Surya, mengenai pernikahan Franz dan Nina, kami tidak bisa menunggu lama. Kami ingin Nina berada di bawah pengawasan kami secepatnya. Karena itu, pernikahan kita percepat menjadi 2 hari lagi. Gelombang Cakra. Surya terdiam. 2 hari terlalu cepat baginya, tapi Surya sadar tidak bisa menentang. Baiklah, kami ikut saja. Kami tahu, kalian hanya ingin yang terbaik untuk cucu kita, jawab Surya dengan suara yang terdengar lemas. Tentu Tuan Surya, kita harus sama-sama memastikan, cucu kita lahir dengan selamat. Gelombang Cakra. Panggilan terputus. Ada apa Surya? Apa yang mereka katakan? Tanya Hana penasaran. Surya menghembuskan napas. Pernikahan Nina dan Franz akan dilaksanakan 2 hari lagi. Kita harus mempersiapkan segalanya dengan cepat. 335, janjiku sudah lunas. Begitu tanggal pernikahan baru disepakati, keluarga Atmaja dan keluarga Pradipta sibuk mempersiapkan pernikahan. Semua orang turun tangan, termasuk Rea dan Raditya. Siang ini, mereka pergi menemani Franz dan Nina memilih baju pengantin, karena Meilani sibuk mengurus tempat acara dan undangan bersama Hana, sedang Erlina harus pergi ke perusahaan. Jangan memaksakan diri jika merasa lelah. Aku tidak mau kondisimu drop, ujar Raditya seraya mengelus perut istrinya. Rea mengangguk, aku baik-baik saja, lagi pula, aku hanya ingin mengobrol dengan Nita dan Mirna daripada aku bosan sendirian di rumah. Oke, terserah kamu saja, timpal Raditya. Tadinya, dia tidak akan mengajak Rea pergi. Tapi, Rea bersikeras ikut karena tidak mau sendirian di rumah. Franz tersenyum simpul mendengar obrolan sepupunya. Dia merasa, Raditya terlalu mencemaskan istrinya. Di saat yang bersamaan, Nena dan Rendra yang mengetahui tentang pernikahan Franz dan Nina, menyusun rencana untuk bisa menemui Rea. Mereka ingin bertemu secara langsung, karena ketika di bandara mereka hanya bisa melihat Rea dari kejauhan. Bagaimana? Apa kata temanmu? Nena dan Rendra menatap Azalea dengan wajah penuh harap. Azalea yang menyadari kalau Nina adalah sepupu Kevin, meminta bantuannya untuk membujuk Nina agar mau mempertemukan Rea dengan orang tuanya. Kevin bilang, hari ini Nina dan Franz akan fitting baju pengantin. Kita mungkin bisa menemui Rea di butik. Nena dan Rendra saling melempar senyum. Tapi, sepertinya hanya salah satu dari kalian yang bisa pergi. Terlalu mencurigakan kalau kalian pergi bersama, tukas Azalea. Senyum di wajah Nena dan Rendra memudar. Melihat itu, Azalea merasa sedih. Tapi, dia tidak mau mengambil resiko yang bisa membuat orang tuanya semakin dijauhkan dari Rea. Kalau tidak, begini saja, salah satu dari kalian masuk ke dalam butik dan yang lainnya menunggu di luar. Bagaimana? Usul Azalea. Nena dan Rendra saling berpandangan. Kemudian mengangguk paham. Baiklah, aku setuju. Rendra melirik istrinya. Mah, kamu saja yang pergi bertemu Rea. Biar papa menunggu di luar. Nena tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Baik, Pah,
Terima kasih. Azalea menatap haru ayahnya. Rendra bersedia mengalah untuk istrinya, padahal Azalea tahu, dia pun sangat merindukan putrinya. DRTTT. Ponsel Azalea bergetar. Kevin mengiriminya pesan. Bibirnya tersenyum melihat kiriman lokasi butik tempat Nina dan Franz akan fitting baju pengantin. Nina sudah setuju. Berhati-hatilah, kita semua akan celaka jika sampai Nyonya Erlina tahu. Azalea segera membalas pesan dari Kevin. Kami akan berhati-hati, terima kasih. Tidak mau membuang waktu, Azalea pun mengajak Nena dan Rendra untuk segera berangkat ke lokasi butik tempat Rhea berada. 1 jam kemudian, Rhea, Raditya dan Franz sampai di butik. Nampak, Nina, Mirna dan Nita sudah menunggu kedatangan mereka. Sudah lama menunggu? Tanya Rhea. Baru saja sampai, jawab Nina. Wajahnya terlihat tegang, bukan karena akan memakai baju pengantin, tapi karena rencananya dan Kevin. Kevin sialan, awas saja kalau sampai ada masalah. Aku cabik-cabik dagingmu, batin Nina. Tidak bisa membayangkan kalau sampai rencana Kevin gagal hingga membuat Franz dan juga Raditya marah padanya. Tatapan Nina tertuju pada Rhea. Sebenarnya, dia bisa saja menolak permintaan sepupunya. Tapi, mengingat kebaikan orang tua Rhea saat dirinya menginap di rumah mereka, Nina pun tidak kuasa menolak. Ayo, semakin cepat kita selesai, semakin baik, banyak hal yang harus kita urus, ajak Franz. Baiklah, sahut Nina. Mereka pun masuk ke ruang fitting. Diam-diam, Nina mendekati Rhea. Dia menyelipkan sebuah kertas kecil ke tangannya. Rhea melirik Nina dengan alis berkerut, dia hendak bertanya. Tapi Nina lebih dulu memajukan bibirnya, memberinya isyarat untuk tidak bertanya. Rhea tersenyum kecil seraya mengangguk. Aku menunggu di sini bersama Nita dan Mirna, ujar Rhea saat berada di ruang fitting. Nina dan Mirna tersenyum lebar. Mereka memang tidak mengantar Nina sampai ke ruang ganti karena sudah banyak karyawan butik bersamanya. Raditya mengangguk. Dia melirik Nita dan Mirna dengan tajam. Kalian boleh mengobrol dengan istriku. Tapi, jangan sekali-kali menyentuhnya. Kalian hanya akan menyakitinya saja, pesan Raditya. Teringat dengan Nita yang memeluk Rhea hingga membuatnya terlihat kesakitan. Rhea meringis. Dia mengusap lengan suaminya. Jangan khawatir, kami hanya mengobrol saja. Protektif sekali, kamu terlalu berlebihan Radit, cibir Franz. Raditya melayangkan tatapan tajamnya. Kamu juga akan melakukan hal yang sama sebentar lagi. Franz meringis. Dia melirik Nina. Mungkin saja, tapi aku tidak akan terlalu berlebihan sepertimu. Kita lihat saja nanti, timpal Raditya seraya tersenyum miring. Rhea, Nita dan Mirna duduk di sofa. Mereka mengobrol dengan serunya. Di tengah obrolan, Rhea teringat dengan kertas yang Nina berikan. Dia pun membacanya. Toilet wanita, 30 menit lagi. Ibu Anda menunggu. Tatapan Rhea bergetar. Matanya berkaca-kaca. Dia tidak percaya dengan pesan yang Nina sampaikan. Di satu sisi, Rhea senang dirinya akan bertemu Nena. Tapi di sini lain, Rhea takut anak buah Raditya akan memergoki ibunya. Dia tidak mau ibunya terkena masalah. Ada apa? Apa kamu sakit? Tanya Nita, khawatir melihat wajah Rhea yang mendadak pucat. Rhea tersenyum seraya menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Rhea pun berusaha bersikap wajar agar tidak membuat kedua sahabatnya curiga. Tatapan Rhea beralih pada pintu ruang ganti tempat Franz dan Raditya berada. Jantungnya berdebar tidak karuan. Rhea bingung menanggapi keinginan ibunya untuk bertemu. Sejenak, Rhea melirik pengawal yang berjaga di dalam ruangan. Ada sekitar 3 pria yang berjaga di depan pintu. Dan seingat Rhea, penjagaan di bagian depan butik lebih ketat. Ada sekitar 10 orang lebih termasuk Nurman. Rhea menatap keluar jendela. Dia mencemaskan ibunya. Takut anak buah Nurman akan menangkapnya. Sekilas, Rhea melirik ponsel di tangan Mirna. Tangannya terkepal. Rhea tahu, siapa orang yang bisa menolongnya saat ini. Mirna, boleh aku pinjam ponselmu? Aku lupa membawa ponsel, pinta Rhea ragu-ragu. Silahkan, Bu. Mirna menyerahkan ponselnya pada Rhea. Rhea mengirim pesan pada Erlina, satu-satunya orang di keluarga Atmaja yang bisa mengimbangi kekuasaan suaminya. Oma, ini Rhea. Tak lama setelah pesan terkirim, HP Mirna bergetar. Nampak, nomor Erlina memanggilnya. Oma, Mama. Berhati-hatilah, Oma akan meminta Nurman membantumu. Gelombang Erlina. Rhea mengernyit. Erlina seolah sudah tahu apa yang ingin disampaikannya, padahal Rhea belum berkata apa-apa. Terima kasih Oma, ujar Rhea dengan senyum yang mengembang. Rhea tidak peduli Erlina tahu dari mana. Tapi yang pasti, Rhea senang Erlina mau membantu ibunya. Di Atma Corp, Erlina mengirim pesan kepada Nurman. Bantu menantuku dan ibunya bertemu. Jangan sampai Raditya tahu. Kemudian, dia mengirim pesan pada seseorang.
Penjagaan sudah diperlonggar. Pastikan kalian bergerak dengan hati-hati. Janjiku sudah lunas. Giliran kamu menepati janji. Pergi, dari kehidupan cucu dan menantuku untuk selamanya. Bersambung.